Halo teman-teman, halo Sobat Vision. Perkenalkan, saya Malipa Hidayatul. Pada video kali ini menjadi leader pengukuran batimetri pada proyek data geospasial dasar wilayah pantai skala 1/5000 dengan metode survei batimetri single beam echo sounder untuk pengolahan satelit batimetri di wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan. Sebelumnya, dalam setiap kegiatan survei, terutama pada pembuatan base station dan pengukuran batimetri, keselamatan dan kesehatan kerja menjadi prioritas utama. Kedua kegiatan ini memiliki karakteristik lapangan yang berbeda, namun poinnya sama-sama mengandung potensi bahaya yang perlu diantisipasi, mulai dari paparan cuaca ekstrim di darat hingga resiko keselamatan di atas air. Setiap tahapan membutuhkan penerapan prosedur K3 yang tepat agar pekerjaan dapat berlangsung dengan aman, efisien, dan tanpa insiden, serta langkah pengendalian risiko yang harus diterapkan oleh seluruh personel di lapangan. Dalam poin selanjutnya, yaitu dalam kegiatan pembuatan, pengukuran, dan pengolahan data base station, terdapat beberapa potensi bahaya seperti paparan panas, tersandung, tersengat serangga, cuaca ekstrim, dehidrasi, radiasi layar laptop, serta kemungkinan resiko korsleting listrik. Faktor ergonomi seperti mengangkat beban dan duduk atau berdiri terlalu lama juga berkontribusi pada resiko. Ditambah aspek psikososial berupa kelelahan pekerja, perjalanan, ketegangan mental, dan tekanan bekerja. Berdasarkan pilihan resiko, tahap pembuatan dan pengukuran base station memiliki tingkat resiko sedang, sedangkan pengolahan data tergolong rendah. Untuk mengendalikannya, perlu diterapkan langkah-langkah seperti menghindari area berbahaya, bekerja di tempat yang aman, menggunakan tenda atau payung survei, menyediakan kursi ergonomis, dan pencahayaan yang cukup, melakukan rotasi kerja, menyediakan air minum dan waktu istirahat, menata kabel dengan baik, dan melakukan backup data berkala, serta memastikan penggunaan APD. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk uraian selanjutnya, ada pemeruman S-base titik ke-1 dan titik ke-2, lalu ada pengukuran base station kedua. Untuk identifikasi bahaya sendiri adalah tenggelam, terpapar panas, dan untuk ergonominya adalah guncangan perahu serta mengangkat beban berat. Untuk psikososialnya sendiri adalah kelelahan. Lalu untuk penilaian risikonya, pemeruman S-base ke-1 dan ke-2 memiliki nilai 15 dengan skala prioritas tinggi, dan untuk pembuatan base station kedua berada di angka 6 dengan skala prioritas sedang. Untuk pengendalian risikonya sendiri itu untuk pemeruman, hindari survei malam, bekerja sesuai prosedur. Lalu untuk menjaga alat S-base, gunakan SOP keselamatan, cek cuaca dan izin berlayar, dan menggunakan SOP pekerjaan seperti helm dan pelampung. Dan untuk pembuatan base, pengendalian risikonya sendiri adalah bekerja di tempat yang aman, menggunakan perahu standar survei, SOP keselamatan air, dan wajib APD. Pada pekerjaan nomor 7 ada pengukuran base station kedua dengan identifikasi bahaya yang dapat terjadi dalam aspek fisik, ada gangguan binatang liar dan dehidrasi. Lalu pada aspek ekonomi ada posisi duduk atau berdiri yang terlalu lama. Kemudian pada aspek psikososial ada ketegangan mental. Kemudian untuk penilaian risikonya, nilai input ada pada angka 3, security di angka 3, tingkat risiko di angka 9 dengan skala prioritas sedang. Kemudian ada cara pengendalian risikonya, ada cara eliminasi dengan menghindari tempat yang berbahaya, kemudian dengan cara substitusi, yaitu bekerja di tempat yang lebih aman. Lalu cara rekayasa teknik menggunakan perahu dengan standar survei, kemudian pengendalian administratif dengan rotasi kerja, safety briefing, dan wajib menggunakan APD. Kemudian pada pekerjaan nomor 8 ada pengolahan base station data kedua dengan identifikasi bahaya yang dapat terjadi pada aspek fisik, yaitu kelelahan mata. Kemudian pada aspek ekonomi, duduk terlalu lama, aspek psikososial, tekanan kerja, dengan penilaian risikonya nilai input ada angka 2, security di angka 1, tingkat risiko di angka 2 dengan skala prioritas rendah. Kemudian pengendalian risikonya dengan cara eliminasi, yaitu cable management,
Dengan cara substitusi ada pengadaan waktu istirahat, kemudian dengan cara rekayasa teknik yaitu pencahayaan yang cukup, kemudian cara pengendalian administratif, backup data berkala, dan wajib menggunakan APD. Pada poin ke-9 ada pekerjaan penurunan SBS titik ketiga dengan identifikasi bahaya yang dapat terjadi pada aspek fisik yaitu tenggelam dan tergelincir di perahu. Kemudian pada aspek ergonomi ada guncangan perahu dan posisi tubuh yang tidak stabil. Lalu pada aspek psikososial itu dengan waspada tinggi. Kemudian penilaian risikonya di LICOT ada pada angka 3, severity di angka 5, tingkat risiko di angka 15 dengan skala prioritas tinggi. Kemudian untuk pengendalian risikonya, cara eliminasi dengan menghindari survei malam, substitusi dengan bekerja sesuai prosedur, cara rekayasa teknik menggunakan perahu standar survei, lalu ada cara pengendalian administratif dengan menerapkan SOP keselamatan air, cek cuaca, dan izin berlayar, dan wajib menggunakan APD. Untuk uraian pekerjaan selanjutnya ada pemeruman SBS di titik keempat. Nah, untuk identifikasi bahayanya itu ada tenggelam dan tergelincir di perahu, lalu guncangan perahu dan posisi tubuh yang tidak stabil. Dan untuk psikososialnya itu memiliki waspada yang tinggi. Lalu untuk penilaian resikonya di skala prioritas itu ada di tinggi. Nah, untuk uraian pekerjaan selanjutnya itu ada di pemeruman SBS dengan titik kelima dengan identifikasi bahaya yang sama, tenggelam dan tergelincir di perahu, lalu guncangan perahu dan posisi tubuh yang tidak stabil. Untuk psikososialnya juga masih memiliki di waspada yang tinggi. Untuk skala prioritasnya juga masih berada di posisi tinggi. Nah, untuk uraian pekerjaan yang terakhir itu ada pengolahan data SBS dengan identifikasi bahaya, kelelahan mata, dan duduk terlalu lama. Lalu untuk psikososialnya itu ada di tekanan kerja dan penilaian resikonya dengan skala prioritas rendah. Selanjutnya untuk pengendalian resiko itu ada eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, pengendalian administratif, dan APD. Nah, di sini itu ada hindari survei malam, bekerja sesuai prosedur, menggunakan perahu standar survei, SOP keselamatan air, cek cuaca, dan izin berlayar. Lalu ada kabel manajemen, ada waktu istirahat, kursi ergonomis, dan pencahayaan yang cukup. Lalu ada backup data berkala, dan yang terakhir itu sudah pastinya wajib menggunakan APD.